Oke, silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk sebelum memulai kegiatan ini. Sebelum memulai pelajaran sebanyak kita banyak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penyemangat di pagi ini agar kalian semangat dalam proses kegiatan belajar mengajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pada hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai, akan saya cek kesiapan kalian. Akan saya absen satu persatu. Ade Putra, Alvin, Andika, Arif Widianto, Denny, Igu, Febri, Berdiana, Gabriel, Hanif, Ibnu, Pak, Joko, Lambang, Niku, Muhammad Kuryati Cahya, Muhammad Isan, Muhammad Rifki, Naza, Pramuditya, Ridwan, Tabar, Windu, Yogi. Oke, saya kira semuanya hadir, masih tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, materi hari ini Bapak akan menampilkan materi terkait pemeliharaaan mesin kendaraan ringan dalam materi mendiagnosis kerusakan kepala silinder. Nah, di KD ini nantinya kalian akan mengerjakan 2 KD, yaitu KD 3.11 dan 4.11. Untuk KD 3.11 itu adalah KD pengetahuan mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Terus untuk di KD 4.11 itu kalian nantinya akan melakukan praktek, yaitu memperbaiki mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Nah, sebelum kalian nanti melaksanakan pembelajaran praktek, alangkah baiknya kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu di KD 3.11, yaitu mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder. Nah, di KD ini dalam tujuan pembelajarannya kalian nantinya akan melakukan diskusi dan menggali informasi
agar dapat memerinci. Apa yang diperinci? Satu, cara membongkar dan memasang silinder blok sesuai dengan SOP. Terus kemudian adalah tujuan berikutnya adalah melakukan diskusi dan menggali informasi untuk menguraikan apakah nanti dalam video yang saya tampilkan gejala-gejala ataupun kerusakan-kerusakan yang ada di dalam silinder, ada di kepala silinder. Nah, silakan kalian saya bagi menjadi 3 kelompok. Dari masing-masing kelompok nanti mengamati hasil videonya, terus mempresentasikan apa yang telah diamati. Oke, silakan kalian simak baik-baik terkait dengan video berikut ini. Silakan dicermati, bila perlu kalau butuh dicatat, dicatat. Baik, yang pertama akan kami sampaikan adalah untuk seorang kerja bisa memakai sarung tangan, kemudian pakai masker. Lalu yang kita di sini adalah beberapa hal yang kita pertama adalah uji kering 18-19 lalu September, kemudian pajak handle, lalu itu CT dari 12 Juli 14 dan 13 Juli. Lalu di sini ada tol atau sambungan episode. Kemudian di sini ada kunci soket set. Berikutnya adalah kunci torsi atau kunci kuning. Yang kita bisa lihat berikutnya adalah nama untuk tahap selanjutnya adalah kita akan masuk ke tahap penggunaan engine stand mesin bidang kembali. Maka ikuti tahapan yang akan kami pertama-tama sebenarnya akan kami sampaikan bahwa engine stand ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian atas adalah komponen kepala silinder. Yang kedua di sini bagian yang kedua adalah blok silinder. Yang ketiga adalah di sini bagian dari produk atau operasi oli. Baik, pertama kita akan membuka kepala silinder. Di sini alat yang diperlukan adalah titik daya. Digunakan untuk membuka program balon atau pembentuk kartu di sini. Setelah melakukan pembentukan, kita akan melepas pelepasan atau
sudah buka dan buka atas. Lalu tempatkan pada tempat. Kemudian ambillah push-up atau bahasa pun dan diletakkan sesuai dengan urutannya. Letakkannya adalah sesuai dengan urutan silinder. Letakkan sesuai urutan untuk agar mencegah penyedaran tulang yang tidak berulang pada tanah peralihan. Baik. Baik. Jangan lepas atau menunjukkan bahwa kepala silinder yang ada 10 bulan itu kita menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan cara mengikat. Yang kedua bisa menggunakan cara bersilangan. Itu kami tunjukkan cara melepas atau menggunakan kepala silinder cara mengikat terlebih. Yang pertama-tama yang harus kita kendurkan adalah bahwa tidak ada di sisi tulang belakang. Lalu kita akan mengikat ke bawah ke sisi kanan. Terakhir akan diberikan Uangnya enggak. semangat. Ini cara kita menunjukkan kepala silinder dari sisi tulang baru untuk memungkinkan tidak terjadinya penurunan yang terjadi saat kita mengikat. Karena kebiasaannya bengkel adalah pembongkaran mesin biasanya pada kondisi suhu yang cukup panas. Jadi mesin tidak bisa cek. Setelah bawa kepala silinder itu jelas, lalu kita angkat kepala silinder dan letakkan pada bisa jalannya agar terasa dengan baik dan menjadi kelihatan yang tidak diinginkan. Kemudian kita letakkan ke gasket kepala silinder atau letak kepala silinder. Oke, itu adalah video yang harus kalian amati. Terus silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah diamati dalam video tersebut. Oke, silakan kelompok 1. Oke, silakan. Dari video yang saya amati dapat saya simpulkan bahwa proses pengerjaan menggunakan alat pelindung duri. Di dalam mesin ada 3 bagian utama, yaitu kepala silinder, blok silinder, dan bagian starter atau panci oli. Oke, luar biasa hasil presentasinya. Terus kemudian untuk kelompok 2, silakan. Dapat menyimpulkan bahwa proses pembongkaran harus menggunakan alat pembongkaran. Dalam pengambilan baut pada kepala silinder harus menggunakan membentuk segera. Oke, luar biasa presentasinya. Terus kelompok 3, ya silakan. Buku panduan wajib menjadi dasar rujukan untuk menentukan cara pembongkaran dan pemeriksaan. Oke, Terdapat bagian-bagian komponen misalnya tutup, masuk dan buang. oke, luar biasa untuk presentasinya. Nah, dari presentasi antar kelompok dan hasil pengamatan video yang Bapak tampilkan, adakah pertanyaan dari anak-anak sekalian? Ya, Pak. Oke, silakan. Pak, mengapa di dalam kepala silinder ukuran masuk antara tutup dan buang berbeda? Oke,
Dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Tidak? Oke, kurang lebih seperti ini. Kenapa kok katup hisap dan katup buang itu ukurannya berbeda? Ibarat itu, kalau pintunya itu lebar, maka masuknya bahan bakar itu akan lebih mudah. Terus kenapa kok pintunya kecil untuk yang ruang di katup buang? Ibarat kalau kalian meludah, ketika membukanya mulut itu lebih lebar, dan dibandingkan dengan mulut itu menutupnya lebih rapat, itu lontaran ludahnya akan lebih jauh ketimbang yang membukanya lebar. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Oke. Kenapa dalam proses pembongkaran dan pemasangan baut pada kepala silinder harus demikian? Oke, ada pertanyaan dari Miko. Mengapa dalam proses pembongkaran dan pemasangan baut pada kepala silinder harus melingkar? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, silakan. Karena momen dalam pelepasan baut harus seimbang agar tidak terjadinya kepala silinder melinting. Oke, luar biasa jawaban dari Cahya. Mengapa harus sesuai dengan SOP, melingkar ataupun searah? Salah satunya adalah agar ketika terjadi pelepasan itu silinder tidak melenting ataupun bahasa bengkelnya itu melengkung. Oke, baik, untuk berikutnya adalah Bapak sampaikan materi terkait dari hasil diskusi kalian luar biasa. Akan Bapak sempurnakan kita terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi komponen utama dalam mesin itu kurang lebih ada kepala silinder, blok silinder, terus torak dan batang torak, poros engkol, mekanisme katup, dan oli. Itu adalah komponen-komponen utama. Nah, yang kita bahas ini adalah di bagian kepala silinder. Ini kepala silinder. Nah, dari hasil pengamatan video yang kalian amati itu sebenarnya banyak. Salah satunya seperti yang telah rekan-rekan kalian sampaikan. Yang pertama, kepala silinder itu adalah sebagai tutup bagian atas silinder. Makanya dia dinamakan kepala silinder. Posisinya di posisi mesin paling atas. Terus di dalam kepala silinder itu ada beberapa komponen. Salah satunya itu ada lubang oli, ada lubang air pendingin, ada lubang dudukan busi, ada lubang laluan katup atau dudukan katup, ada lubang saluran masuk dan saluran buang. Dalam bahasa bengkelnya, dalam bahasa teknisnya adalah intake dan exhaust manifold. Terus berikutnya adalah dalam video tersebut bisa diamati bahan dalam kepala silinder itu ada dua. Yang pertama adalah terbuat dari besi tuang ataupun besi tor. Yang berikutnya adalah aluminium alloy. Nah, untuk aluminium ini biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang jenis bahan bakarnya adalah bensin. Nah, untuk yang besi tuang itu untuk kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar solar. Nah, ini adalah yang pertama adalah cara melepas rocker arem. Nah, di sini adalah caranya. Yang pertama dilepaskan dari baut paling ujung, baik itu paling depan ataupun paling belakang. Ini ada 4
urutan baut 4 sub bautannya. Di baut paling ujung 1 bisa dilihat seperti yang ada di gambar di proyektor. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Ini adalah cara untuk melepas. Terus bagaimana cara untuk memasangnya? Itu adalah kebalikan dari cara untuk kebalikan dari cara melepas tadi. Kalau yang tadi dari pinggir ke tengah, sekarang dari tengah ke pinggir. Ini untuk cara pelepasan. Nah, kemudian adalah cara melepas kepala silinder. Ini sama. Ini cara yang pertama adalah cara menyilang. Dari 1 ke 2 ke ujung sini, ini kedua. Terus di sini ada 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah cara pertama. Terus ini adalah cara berikutnya. Cara untuk mengencangkannya dari tengah membentuk silang kebalikan dari yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini cara pertama. Terus yang cara berikutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan kebocoran, pemeriksaan kerataan, pemeriksaan keretakan. Itu adalah untuk pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan tinggi kepala silinder. Nah, dari pemeriksaan ini nanti kita akan praktekkan untuk yang di pertemuan berikutnya. Nah, seperti yang kalian amati di pembongkaran tadi, cara membongkarnya ini adalah menggunakan SST. SST itu alat spesial untuk pelepasan pegas katup. Caranya bagaimana? Kulirnya didorong, ditekan sehingga penguncinya sudah bisa terlepas. Nah, ini adalah cara pemeriksaan kerataan. Ini menggunakan mistar baja atau menggunakan straight edge. Karena kita tidak punya alat SST-nya, kita menggunakan mistar baja dan alatnya yang lain menggunakan filler gauge. Nah, caranya bagaimana? Mistar baja disilangkan dengan posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru di bawahnya digesek-gesekkan filler gauge dengan standar pengukuran 0,05 untuk silinder headnya dan 0,10 untuk manifoldnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Sebelum memulai pelajaran supaya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penyemangat di pagi ini agar kalian semangat dalam proses kegiatan belajar mengajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pada hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah
memulai, akan saya cek kesiapan kalian, akan saya absen satu per satu. Ade Putra, Alvin, Andika, Arif Widianto, Denny, Iku, Febri, Ferdiana, Gabriel, Hanif, Ibnu, Joko, Lambang, Niku, Muhammad Kuryati Cahya, Muhammad Isan, Muhammad Rifki, Naza, Ramuditya, Ridwan, Tabar, Windu, Yogi. Oke, saya kira semuanya hadir, semangat, masih tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, materi hari ini Bapak akan menampilkan materi terkait pemeliharaan mesin kendaraan ringan dalam materi mendiagnosis kerusakan kepala silinder. Nah, di KD ini nantinya kalian akan mengerjakan 2 KD, yaitu KD 3.11 dan 4.11. Untuk KD 3.11 itu adalah KD pengetahuan mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Terus untuk di KD 4.11 itu kalian nantinya akan melakukan praktek, yaitu memperbaiki mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Nah, sebelum kalian nanti melaksanakan pembelajaran praktek, alangkah baiknya kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu di KD 3.11, yaitu mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder. Nah, di KD ini dalam tujuan pembelajarannya kalian nantinya akan melakukan diskusi dan menggali informasi agar dapat memerinci. Apa yang diperinci? 1. Cara membongkar dan memasang silinder blok sesuai dengan SOP. Terus kemudian adalah tujuan berikutnya adalah melakukan diskusi dan menggali informasi untuk menguraikan apakah nanti dalam video yang saya tampilkan gejala-gejala ataupun kerusakan-kerusakan yang ada di dalam silinder, ada di kepala silinder. Nah, silakan kalian saya bagi menjadi 3 kelompok. Dari masing-masing kelompok nanti mengamati hasil videonya, terus mempresentasikan apa yang telah diamati. Oke, silakan kalian simak baik-baik terkait dengan video berikut ini.
silakan dicermati, bila perlu kalau butuh dicatat, dicatat. Baik, yang pertama akan kami sampaikan adalah untuk seorang kerja bisa memakai sarung tangan, kemudian pakai masker. Lalu yang kita lihat di sini adalah beberapa alat yang kita pertama adalah kunci rem 18-19, lalu silinder, kemudian kaca stempel. Lalu itu CT dari 12 sendiri, 14 dan 13 sendiri. Lalu di sini ada pel atau sambungan pisau. Kemudian di sini ada kunci soket set. Berikutnya adalah kunci kasih atau kunci kuning. Yang kita bisa lihat berikutnya adalah nama dan nama tulisan kendaraan dari mesin OMK. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah kita akan masuk ke tahap penggunaan engine stand mesin bidang kembali. Maka ini adalah yang akan kami sampaikan. Pertama-tama sebenarnya akan kami sampaikan bahwa pakaian engine ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian atas adalah komponen kepala silinder. Yang kedua di sini bagian yang kedua adalah blok silinder. Yang ketiga adalah di sini bagian daripada kakor atau paksi oli. Baik, pertama-tama kita akan membuka kepala silinder. Di sini alat yang diperlukan adalah titik bergerak. Kita untuk membuka program balon atau untuk kartu di sini. Setelah program dibuka, kita akan melepas pelepasan atau setelah pelepasan kita buka dan kita lepas, lalu tempatkan pada motor. Kemudian ambillah push-up atau batang butadok dan diletakkan sesuai dengan urutannya. Letakkannya adalah sesuai dengan urutan silinder. Karena akan letakkan sesuai urutan agar mudah penyedaran ulang yang tidak diperlukan pada tanah saluran. Baik, setelah jangan melepas atau menundukkan bahwa kepala silinder yang ada 10 bulan itu kita menggunakan 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan cara mengikat, yang kedua bisa menggunakan cara bersilangan. Itu kami tunjukkan cara melepas atau menggunakan kepala silinder cara mengikat satu jam. Yang pertama-tama yang harus kita kendurkan adalah baut yang ada di sisi tulang silinder. Lalu kita akan mengikat ke baut ke sisi kanan. Terakhir yang ditentukan adalah Uangnya enggak. silangan. Lalu
dimasukkan ke kepala silinder dari seluruh tulang baut itu memungkinkan tidak terjadinya kerukunan yang terjadi saat kita membuka, karena kebiasaannya BL adalah pembongkaran mesin biasanya pada kondisi suhu yang cukup panas, jadi mesin tidak hidup 100%. Setelah baut kepala silinder itu jelas, lalu kita angkat kepala silinder dan kita ada bisa jalannya akan terdapat membaik dan kembali ke belakang yang tidak dibuka. Kemudian kita letakkan gasket kepala silinder atau letak kepala silinder. Oke, itu adalah video yang harus kalian amati. Terus silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah diamati dalam video tersebut. Oke, silakan kelompok 1. Oke, silakan. Dari video yang saya amati dapat saya simpulkan bahwa proses pengerjaan menggunakan alat pelindung duri. Oke. Di dalam mesin ada 3 bagian utama, yaitu kepala silinder, blok silinder, dan bagian starter atau panci oli. Oke, luar biasa hasil presentasinya. Terus kemudian untuk kelompok 2, silakan. Dalam video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa proses pembongkaran harus menggunakan alat pembuat yang terbaik. Dalam pengambilan baut pada kepala silinder harus menggunakan membentuk spiral. Oke, luar biasa presentasinya. Terus kelompok 3, ya silakan. Buku panduan wajib menjadi dasar rujukan untuk menentukan cara pembongkaran dan pemeriksaan. Oke, Terdapat bagian-bagian komponen misalnya tutup, masuk, dan buang. oke, luar biasa untuk presentasinya. Nah, dari presentasi antar kelompok dan hasil pengamatan video yang Bapak tampilkan, adakah pertanyaan dari anak-anak sekalian? Ya, Pak. Oke, silakan. Pak, mengapa di dalam kepala silinder ukuran satu antara dasar dan buang berbeda? Oke, dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Tidak? Oke, kurang lebih seperti ini. Kenapa kok katup hisap dan katup buang itu ukurannya berbeda? Ibarat itu, kalau pintunya itu lebar, maka masuknya bahan bakar itu akan lebih mudah. Terus kenapa kok pintunya kecil untuk yang ruang di katup buang? Ibarat kalau kalian meludah, ketika membukanya mulut itu lebih lebar, dan dibandingkan dengan mulut itu menutupnya lebih rapat, itu lontaran ludahnya akan lebih jauh ketimbang yang membukanya lebar. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Oke. Mengapa dalam proses pembongkaran dan pemasangan baut pada kepala silinder harus demikian? Oke, ada pertanyaan dari Miko. Mengapa dalam proses pembongkaran dan pemasangan baut pada kepala silinder harus melingkar? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, silakan. Karena momen dalam pemasangan baut harus seimbang agar tidak terjadinya kepala silinder melinting. Oke, luar biasa jawaban dari Cahya. Mengapa harus sesuai dengan SOP, melingkar ataupun searah? Salah satunya adalah agar ketika terjadi pelepasan itu silinder tidak melenting ataupun bahasa bengkelnya itu melengkung. Oke, baik, untuk berikutnya adalah Bapak sampaikan materi terkait dari hasil diskusi kalian luar biasa. Akan Bapak sempurnakan kita terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi komponen utama
dalam mesin itu kurang lebih ada kepala silinder, blok silinder, terus torak dan batang torak, poros engkol, mekanisme katup, dan oli. Itu adalah komponen-komponen utama. Nah, yang kita bahas ini adalah di bagian kepala silinder. Nih, kepala silinder. Nah, dari hasil pengamatan video yang kalian amati itu sebenarnya banyak. Salah satunya seperti yang telah rekan-rekan kalian sampaikan. Yang pertama, kepala silinder itu adalah sebagai tutup bagian atas silinder. Makanya dia dinamakan kepala silinder. Posisinya di posisi mesin paling atas. Terus di dalam kepala silinder itu ada beberapa komponen. Salah satunya itu ada lubang oli, ada lubang air pendingin, ada lubang dudukan busi, ada lubang laluan katup atau dudukan katup, ada lubang saluran masuk dan saluran keluar. Dalam bahasa bengkelnya, dalam bahasa teknisnya adalah intake dan exhaust manifold. Terus berikutnya adalah dalam video tersebut bisa diamati bahan dalam kepala silinder itu ada dua. Yang pertama adalah terbuat dari besi tuang ataupun besi tor. Yang berikutnya adalah aluminium alloy. Nah, untuk aluminium ini biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang jenis bahan bakarnya adalah bensin. Nah, untuk yang besi tuang itu untuk kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar solar. Nah, ini adalah yang pertama adalah cara melepas rocker arm. Nah, di sini adalah caranya. Yang pertama dilepaskan dari baut paling ujung, baik itu paling depan ataupun paling belakang. Ini ada 4 urutan baut, 4 sub bautannya. Di baut paling ujung 1, bisa dilihat seperti yang ada di gambar di proyektor. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Ini adalah cara untuk melepas. Terus bagaimana cara untuk memasangnya? Itu adalah kebalikan dari cara untuk kebalikan dari cara melepas tadi. Kalau yang tadi dari pinggir ke tengah, sekarang dari tengah ke pinggir. Ini untuk cara pelepasan. Nah, kemudian adalah cara melepas kepala silinder. Ini sama. Ini cara yang pertama adalah cara menyilang. Dari 1 ke 2 ke ujung sini, ujung sini. Ini kedua. Terus di sini ada 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah cara pertama. Terus ini adalah cara berikutnya. Cara untuk mengencangkan. Mengencangkannya dari tengah membentuk silang, kebalikan dari yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini cara pertama. Terus yang cara berikutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan kebocoran, pemeriksaan kerataan, pemeriksaan keretakan. Itu adalah untuk pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan tinggi kepala silinder. Nah, dari pemeriksaan ini nanti kita akan praktekkan untuk yang di
temuan berikutnya. Nah, seperti yang kalian amati di pembongkaran tadi, cara membongkarnya ini adalah menggunakan SST. SST itu alat spesial untuk pelepasan pegas katup. Caranya bagaimana? Ulirnya didorong, ditekan sehingga penguncinya sudah bisa terlepas. Nah, ini adalah cara pemeriksaan kerataan. Ini menggunakan mistar baja atau menggunakan straight edge. Karena kita tidak punya alat SST-nya, kita menggunakan mistar baja, dan alatnya yang lain menggunakan filler gauge. Nah, caranya bagaimana? Mistar baja disilakan dengan posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru di bawahnya digesek-gesekkan filler gauge dengan standar pengukuran 0,05 untuk silinder headnya dan 0,10 untuk manifoldnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Kerjakan lembar kerja peserta didik. Untuk formnya nanti saya akan share ke grup WA kelas. Nanti harapan Bapak setelah kalian pulang atau untuk pertemuan berikutnya, kalian sudah bisa mencari bahan-bahan referensi dari sumber lain, baik itu internet ataupun modul-modul pembelajaran yang ada di internet. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan dan langsung bisa melaksanakan praktek untuk bagaimana mendiagnosis kerusakan kepala silinder. Sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Salam.